apa kabar Scorpio? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Kali ini aku mau reading untuk Scorpio tentang energi asmara, pikiran dan perasaan dia saat ini. Sekali lagi ini sifatnya adalah general, tidak semua harus resonate. Ambil dari segi positifnya dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan. Kamu bisa cek di video yang lain sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus ya. Energi juga bisa terbalik dan vice versa. Oh, sedih. Sedih. Lagi sedih. Merasa terbuang, merasa disia-siakan. Merasa kayak dalam kesendirian, ya. Merasa nggak berdaya. Kalau aku lihat juga seperti itu ya. Not apa ini? Merasa tidak dibutuhkan. Nah, ini. Jadi merasa sedih, merasa nggak berdaya, merasa tidak dibutuhkan, merasa yang lain-lain ini. Oke. Oke, di sini aku lihat ada Knight Swords. Two Swords. Kamu ingin keluar dari saat ini, tapi kamu nggak tahu caranya kayak gimana. Kamu berusaha untuk keluar dari kesedihan, kamu berusaha untuk keluar dari kayak udah tekad tapi nggak tahu kayak gimana. Gua mau, tapi gua nggak tahu caranya kayak gimana. Nah ini ya. Di sini ada beban, ada stres, beban pikiran ya untuk Scorpio saat ini. Kamu merasa sedih sendiri ya kalau aku lihat. Five One, Ten Cup, S coin, 9 coin. Princess of One, the Sun, 6 coin. Hero Swords, okay. Queen of One, 7 Swords. Aku cek dulu 5 of One. Perjuangan, suatu hubungan yang penuh dengan perjuangan. Bisa berhasil, bisa tidak. Oke, aku lihat dulu ya. Di sini kalau lihat ngomong Five of Wands ini sendiri itu dihadapkan dengan dua sisi dan dua-duanya penuh dengan perjuangan. Dihadapkan dengan dua sisi. Mau seperti ini resikonya begini, mau seperti ini resikonya begini, semuanya adalah resiko. Apapun itu, ya. Apapun pilihan ini adalah yang namanya takdir. Seperti aku bilang, takdir yang menentukan adalah diri kita sendiri. Ya. Apapun itu. Jadi saat ini dia dihadapkan dengan hal-hal semacam itu dalam pikiran dia. Oke, ada Four of Wands. Bersama kamu di sini mungkin sebelumnya ya, aku lihat ada suatu hubungan yang sempurna. Suatu hubungan yang bahagia, suatu hubungan yang nyaman, suatu hubungan yang kayak perfect ya kalau aku lihat.
suatu kehidupan di awal dimana kalian berdua ini kayak terlihat sukses, tapi ada kejadian yang begitu cepat, ada signifikan ya, ada suatu kejadian yang cukup signifikan. Tiba-tiba dia memilih untuk bebas karena ada beberapa masalah yang harus dia selesaikan, dan semua ini ada hubungannya dengan masa depan, mungkin karir, mungkin keuangan atau yang lainnya ya di sini. Jadi kalau aku lihat memang dia dihadapkan dengan dua hal yang sangat sulit buat dia. Dia harus begini atau begini ya. Karena dia tidak bisa kayak konsen di keduanya. Oke, Princess of Wands. Inilah yang menimbulkan rasa cemburu. Tiba-tiba mungkin saja ada suatu kejadian ya, dia kurang hubungi kamu, dia tiba-tiba cuek, dia tiba-tiba begini, dia tiba-tiba begini. Ya. Ini yang membuat kecemburuan. Ingat, ini bisa saja vice versa. Jadi kalau aku lihat ya, tuh kan, ini sering berantem. Kalau aku lihat, despair ini bisa saja tentang perasaan bersalah ya, merasa bersalah. Dengan hadirnya Prince of Wands ini sendiri, kalau aku lihat, maaf, dengan jarangnya dia komunikasi sama kamu, bisa saja kamu menganggap dia ini sudah mencurangi kamu. Bisa saja dia kayak berkhianat sama kamu. Ya, di sini. Padahal di sini kalau aku lihat, dia ini semacam lagi semangat-semangatnya untuk ke Wands and Coins. Jadi dengan hadirnya Nine of Coin ini sendiri, dia punya yang namanya hasrat, keinginan, yang gimana caranya untuk bisa mencapai gitu loh. Kalau dia udah punya angan-angan, udah punya keinginan, dia akan fokus ke situ. Ini kekurangannya juga. Sehingga di sini aku lihat ada momen dimana kayaknya kamu merasa terabaikan. Ya, ada momen dimana kamu merasa terabaikan di sini. Ada situasi dan kondisi akhirnya muncullah suatu statement yang mengatakan mungkin saja, nah yang membuat dia ini kayak ada rasa kecewa. Ya, ada rasa kecewa, timbullah yang namanya perdebatan, berantem. Ngomong masalah Princess of Wands ini sendiri, ini kalau aku lihat ini lagi semangat-semangatnya dia. Kalau udah konsentrasi, ini lagi awal-awalnya dia mencoba babak baru dalam kehidupan finansial dan karir. Makanya tiba-tiba ini berubah ya. Aku lihat ada Ace of Coin soalnya. Kalau dia ingin sukses ya dia harus fokus ke situ. Apalagi ini ada hal yang tidak terduga. Ya, ada momen tower. Ada sesuatu yang tiba-tiba. The Sun. Mungkin untuk saat ini dia merasa bahwa dia ingin bebas dulu dalam berkarya. Mungkin seperti itu. Tetapi di sisi lain ini karena sering debat-debat ya, ini membuat perasaan dia jadi galau, jujur ya di sini. Ini bisa nggak ini kita bisa nggak untuk kedepannya. Ini tentang kebulatan hatinya yang tadinya udah kayak oke, deal, aku bisa sama kamu, ini jadinya jadi ragu kalau aku lihat ya, karena segala sesuatu tentang apa yang bisa diberi dengan apa yang bisa diterima. Oke, Six of Coin. Segala sesuatu itu kayak apa yang bisa dia berikan. Dia juga ingin bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk orang-orang yang membutuhkan dia, entah itu keluarga, entah itu siapa. Dalam segi finansial. Makanya di sini aku lihat ada Prince of Wands, di sini aku lihat ada Knight of Pentacle, yaitu dimana dia itu ingin menjadi seseorang yang kayak, gue nggak mau jadi kayak seseorang yang
bisa berharga lah untuk keluarga, bisa berharga buat kamu. Aku juga nggak mau ketergantungan, kalaupun ini adalah cewek, dia nggak mau ketergantungan sama kamu. Dia benar-benar ingin menjadi hidup yang mandiri. Nah ini, walaupun dia cewek. Tapi kalau cowok, ya berarti intinya apa? Kalaupun nanti suatu saat kamu adalah wanita yang akan mendampingi dia, dia juga ingin berusaha secara finansial dengan baik. Nah itu. Nah ini, karena banyaknya masalah-masalah yang timbul di antara kalian inilah yang aku bilang akhirnya dia kayak merasa ragu dalam perasaan dia. Ini aku lihat ada keraguan ya dalam perasaan dia. Di sini aku juga dilihat ada arrow swords, maju kena, mundur kena, kayak gini juga gimana? Kalaupun aku nggak kayak gini juga gimana? Mau keluar dari kamu juga dia masih sayang. Kalau nggak keluar itu dia juga gimana dengan masa depan dia? Ini dia tuh kayak berharap bahwa dengan dia seperti ini bisa lebih baik, gitu loh. Dia berharap, tetapi ternyata di pertengahannya ini ada suatu pola pemikiran yang berbeda. Dia berusaha untuk konsentrasi di situ, ini berpikirnya seperti ini. Nah ini yang bikin yang namanya banyak sekali masalah yang terjadi di antara kalian berdua. Ya, ini timbul yang namanya kecemburuan, timbul yang namanya overthinking di sini. Nah ini, ya kalau aku lihat, jadi kayak cemas. Ada ketakutan, jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Ini tiba-tiba kalau kayak gini gimana? Kalau tiba-tiba kayak gini gimana? Ya, ini. Jadi ini kalau aku lihat bisa saja ada dua hal dalam perasaan dia saat ini. Menunggu, ya, menunggu waktu dalam kata arti gini. Mungkin ini hanya awal-awalnya aja, mungkin hanya beberapa bulan aja. Mungkin suatu saat salah satunya yang tadinya cemburu seperti ini akhirnya bisa memahami, ya. Ingat di sini aku lihat ada Wheel of Fortune, ada Five of Wands. Jadi di sini kalau aku lihat ada suatu pertengkaran di mana hubungan ini bisa lanjut, bisa tidak. Dia mikirnya gitu. Karena saking seringnya berantem, mungkin saking seringnya ada pemikiran-pemikiran yang seperti itu yang membuat akhirnya kayak gimana ya, ini bisa lanjut atau enggak, ini sanksi akhirnya dia, ya, atau merasa nggak pede lagi, intinya seperti itu buat kedepannya. Kalaupun ini sudah sempat terputus, intinya tuh kayak dia menunggu waktu yang tepat, ya intinya gitu. Dia menunggu waktu yang tepat. Kalaupun ini sudah berakhir, dia menunggu waktu yang tepat di mana kalau kondisinya ini bener-bener udah kayak stabil. Iya kalau kamu bisa buka hati, kalau enggak. Jadi dia tuh kayak bener-bener masih menunggu. Di sini aku lihat kamu kayak ada perasaan bersalah ya. Atau bahkan ini energinya terbalik ya teman-teman, maaf. Ini energinya bisa terbalik. Atau merasa saat ini lagi banyak pikiran kamu saat ini, bingung nggak tahu harus kayak gimana, mau ketemu sama dia mungkin sulit, dia yang ngeblok duluan. Karena apa? Di sini aku lihat tunggu saat yang tepat. Karena apa? Kalau nanti dia ini kamu ingin kembali, ya, kalaupun atau dia yang ingin kembali, kamu yang mutusin di sini, ya. Ini salah satunya. Jadi intinya itu apa? Masih menunggu dulu. Karena salah satunya masih ada perasaan sakit hati, yang kedua di sini ada rasa kecewa, yang ketiga di sini aku lihat ada masih kebimbangan dalam perasaan, dalam pikiran. Saat ini yang dia inginkan adalah masih ingin fokus dengan cita-cita, harapan, keinginan. Jadi orang ini kalaupun, maaf ya, kalau salah satunya menginginkan, bisa nggak sih jam 8 telepon, jam 9 kita telepon, satu kali aja. Ini nggak bisa janjiin apapun dia sama kamu. Ya kalau pas ada, kalau nggak ada, kalau dia lagi fokus, lupa waktu, nanti yang sakit kamu juga. Nah ini, ya. Makanya dia itu kayak berpikirnya sampai ke situ. Makanya mau lanjut itu nanti berantem lagi. Kalau nggak dilanjut itu dia masih sayang. Kalau aku lihat kayak gitu, ya. Jadi itu ya untuk kamu Scorpio. Kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.